Jadi itu ditolak permintaannya catering itu yang nafkah lampau. Yang besarannya 800 itu. Iya, yang 800 juta. Itu ditolak. Ya. Itu jadinya berapa? Ya, agenda hari ini sudah keluar putusan pengadilan. Hasil putusannya seperti apa mungkin, Bang? Hasil putusannya seperti ada yang di penggugat itu ada yang disahkan, ada juga yang ditolak. Kalau kita mengajukan banding sesuai pasti apa? Ya, memang saya ajukan banding. Hari ini juga saya ajukan banding tanggal 10 Juni. Saya ajukan banding karena saya ada yang merasa keliru hakimnya kasih putusan. Di poin apa tuh, Bang? Poin itu nafkah iddah sama mut'ah. Iya. Poin itu sebagai poin itu. Saya anggap sebagai keliru karena terlalu mut'ah kan itu sebenarnya cuma hadiah. Karena dikasih masuk di situ gua anunya 400 juta, sedangkan itu kan cuma hadiah. Ke hadiah itu kan berapa kemampuan saya itu yang saya bisa kasih. Terlalu besar, Bang. Kalau menurut saya terlalu besar. Berapa kalau Ya? yang diminta oleh pengadilan berapa sih, Bang? Yang di pengadilan dijatuhkan itu anunya 400 juta. Untuk buka. Itu muntah, ya. Kalau idahnya 300 juta. Iya. 3 bulan atau per bulannya 3 bulan. Selama 3 bulan. Iya. Jadi 100 juta per bulan. Dan itu ada lagi, Bang. Yang ini dia minta yang untuk nafkah selama saya sama-sama itu di masa lampau, nafkah lampau itu ini ditolak karena terbukti memang saya selalu kasih. Jadi itu ditolak permintaannya catering itu yang nafkah lampau. Yang besarannya 800 itu. Ya, yang 800 juta. Itu ditolak. Ya. Itu jadinya berapa? Tidak ada, ditolak. Ya. Jadi yang ini ada 2. Yang disahkan ada 2. Ibda sama mut'ah. Bang, itu bukannya lebih meringankan abang? Sampai akhirnya abang nggak banding lagi. Saya sih karena saya mau banding karena menurut saya itu berat. Karena kan itu cuma hadiah. Hadiah kan itu kan cuma berapa kemampuan saya yang saya bisa kasih, ya itu saya kasih. Saya tidak bisa tentukan sebesar itu. Mungkin alasan dari pihak pengadilan mengajukan nominal tadi sekitar 700 juta, ada alasannya nggak sih, Bang? Ya itu karena ada ibda 300 juta, muta 400 juta. Jadi 700 juta semuanya. Itu kalau permintaan dari catering berarti ya, Bang? Kalau permintaan dari catering, saya tidak tahu berapa nilainya permintaannya. Cuma yang di ini itu yang 700 juta. Dan setelah ada hasil ini sudah ada komunikasi sama catering? Selama ini sudah tidak ada komunikasi. Berarti memang sudah putus komunikasi ya di satu. Iya, Proses perceraian. sudah tidak ada komunikasi, sudah putus komunikasi. Masalah permintaan pengembalian mobil itu gimana, Bang? Permintaan pengembalian mobil itu sebenarnya kan tidak masuk di gugatan. Berarti dia malu dong kalau dia tidak kasih kembali. Dia ngomongnya bilang hadiah untuk orang tuanya, itu kan bukan hadiah, itu kan mobil saya. Itu kan mobil itu buat saya simpan di Jakarta, buat saya pakai kalau saya tinggal di Jakarta. Kalau saya lagi datang di Jakarta, buat pakai di Jakarta. Berarti Bang Ida memang tidak pernah mengakui itu sebagai kado? Tidak pernah saya kasih. Tidak ada buktinya enggak? Tidak ada di perjanjian pernikah. Karena ada perjanjian pernikah tapi tidak ada bunyinya di situ. Tapi mobilnya sudah dikembalikan atau? Belum. Masih ada sama beliau. Itu dalam dibanding juga akan masukkan juga masuk uang mobil. Oh enggak, itu kan tidak ada di dalam ini. Langkahnya apa, Bang, untuk kembali mengambil mobil itu dari pihak persidangan? Ya langkahnya kalau dia tahu diri ya harus kembalikan. Apakah Bang sendiri akan memintanya? Kalau saya untuk pergi ambilnya, enggak mungkin saya mau pergi ambil.
inisiatif langsung dari Keket untuk mengambil. Iya. Bang masih merasa sedih nggak sih Bang, maksudnya di momen ya udah itu persidangan terakhir kalinya tidak Kalau masalah itu saya tidak merasa sedih, biasa-biasa aja. lebih lega Bang yang setelah mendengar putusan. Ya, memang sih kalau selama ada putusan saya alhamdulillah udah lega. Perasaan jadi udah aman kan, jadi tidak ada lagi saling ini. Yang mau disampaikan nggak Bang? Bahwa Keket seperti mau Ya, saya disampaikan Keket ya, mudah-mudahan Keket kita bisa kita semua sehat-sehat. Jangan ada antara kita yang selalu menjelek-jelekan. Bang, soal yang mobil tadi nih, kalau misalkan ternyata nggak ada itikat baik dari Pemkab, mungkin apakah akan diminta secara paksa atau gimana? Kalau Bang Idam sendiri nggak mau datang? Kalau masalah paksanya tidak ada, pastikan berurusan dengan leasing. Jadi bukan urusan saya. Bang, nanti ke depan akan mengajukan banding. Mungkin menang Bang, banding atau Ya, kalau masalah menangnya ya, saya kalau kemauan saya ya mau menang. Tapi kan nanti dilihat di persidangan. Bang kok sama lesen, Bang masih cicilan atau Ya memang masih dicicil. Selama di catering berarti nggak abang bayar cicilannya? Benar. Nunggaknya udah berapa bulan Bang kalau boleh tahu dari pihak? Kalau nggak salah mungkin sudah 4 bulan. Iya. Berarti pihak leasing sudah mendatangi. Sudah sering didatangi, cuma dia katanya nggak pernah terbuka pintunya sama garasinya, jadi susah untuk ngambilnya. Atas nama Abang mobilnya. Atas nama saya di leasing. Berarti Abang juga sempat dihubungi pihak leasing atau seperti apa? Iya. Nggak, saya silakan ambil aja mobilnya. kalau diambil bakal Abang tarik lagi atau Abang biarkan? Itu kan anunya leasing, bukan urusan saya. Biar kalau leasing ambil kan saya serahkan. Jadi maksudnya Abang ambil lagi nggak di sini? Enggak, saya enggak ambil. Terserah dia gimana. Kisarannya maka dibagi kembalikan ya Bang. Iya. Karena nggak mungkin haknya orang nggak dibayarkan pasti ambil. Kalau dikembalikan berarti Abang bakal bikin maksudnya? Enggak. Iya. Ya, terima kasih. Ya, pertama saya menyampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Perkara ini sudah diputus oleh Pengadilan Agama Depok, yang mana putusannya itu pada hari ini adalah saya selaku kuasa hukumnya Keket untuk mengambil salinan putusan. Nah, kemudian pada hari yang bersamaan juga tergugat selaku pembanding saat ini mengajukan banding ke Pengadilan Agama Depok melalui Pengadilan Agama Depok untuk selanjutnya diproses ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Itu poinnya pertama. Bang, lalu upaya banding yang akan dilakukan sama Mas Idam seperti apa? Kalau saya melihat, kalau banding ini kan adalah upaya baik penggugat maupun tergugat atau pembanding terbanding. Itu adalah hak dari Pak Idam Masih untuk mengajukan banding. Dan itu tidak bisa dihalang-halangi, memang sudah merupakan rule of the game di pengadilan agama maupun di tingkat pengadilan tinggi agama. Dan merasa putusan ini dianggap tidak adil dan tidak sempurna atau dianggap ada kekeliruan majelis hakim, sah-sah saja Pak Idam Masih mengajukan banding. Tapi bandingnya itu yang apa yang dibanding gitu. Itu pertama. Silakan. Ya, sendiri cukup pas nggak dengan hasil keputusan ini gitu Bang? Karena ada beberapa poin yang ditolak majelis hakim. Iya. Perlu saya sampaikan bahwa dalam proses persidangan itu memang majelis hakim dalam berperkara ini Ibu Keket itu sebetulnya sudah menerima atas putusan ini. Itu poinnya. Terus kemudian adapun permohonannya atau gugatannya tentang nafkah lampau itu tidak dikabulkan oleh majelis hakim. Dan itu pun dituangkan ada kesesuaian dengan akta perjanjian antara Ibu Keket dengan Idam Masih, di mana perjanjian itu memberikan nafkah lahiriah kepada istrinya setiap bulan 100 juta. Nah, itu pun dibayarnya bertahap, per bulan dibayar. Angsuran bulan pertama oke 100, bulan kedua oke 100. Nah, kemudian berlanjut kepada endingnya itu makin turun. Grafiknya turun. Nah, justru karena itulah majelis hakim
menilai ada juga bukti yang dibuktikan oleh Pak Idam Aceh bahwa ada pembayaran nafkah kepada istrinya. Ya, akhirnya majelis mempertimbangkan ya tidak mengabulkan permohonan nafkah lampaunya. Ya, Ibu Keket sendiri tidak keberatan ya, itu kira-kira. Oke, lagi. Memang terkait tadi kan Mbak Bidan itu belum menyebutkan soal mobil yang masih ada di Mbak Keket ya. Nah, Iya. ini itu seperti apa sih Bang? Ya, ini perlu disikapi ya dalam proses beracara, dalam proses persidangan di pengadilan agama ini, pada saat seketika Pak Idam masih hadir di pengadilan, dipertanyakan oleh hakim apa betul saudara memberikan hadiah kepada kepada mertua saudara, ya, Ibu Rosita. Jawaban dari Idam Aceh, betul saya memberikan hadiah kepada calon mertua saya. Itu clear. Itu diucap oleh Pak Idam Aceh, bukan tiba-tiba kemudian mobil dinyatakan tidak dibayar kreditnya, terus kemudian mobil mau ditarik dan kemudian mobil diserahkan oleh Pak Idam Aceh kepada leasing. Tapi dalam proses beracara perceraian ini, memang mobil itu tidak masuk dalam pokok perkara. Jadi kami pun tidak membahas, karena saya sebagai lawyer pun tidak mau terlibat dalam masalah mobil. Karena kalau menurut saya itu masalahnya sudah outsider ya, bukan masuk dalam pokok perkara. Itu kira-kira. Terus apa lagi? Berarti nggak ada banding dari Keket sendiri, Pak? Nah, kalau dalam kapasitas ini kan banding itu bisa saja penggugat mengajukan banding, terus tergugat bisa mengajukan banding. Tapi kami melihat bahwa Pak Idam Aceh sudah mengajukan banding, ya Ibu Keket tinggal menunggu sebagai terbanding akan mengcounter apa yang menjadi keberatan pada istri Idam Aceh. Itu poinnya. Itu sudah disampaikan mungkin belum sih Bang tentang Mas Idam yang sudah menyampaikan ini? Ya, baru hari ini saya hanya konfirmasi kepada klien saya bahwa Pak Idam Aceh mau mengajukan banding. Itu aja. Respon dari Mbak Keket mungkin? Ya, kalau Ibu Keket kan mengatakan, aduh kalau banding ini kan saya tergantung ini. Terus saya nggak bisa berbuat apa-apa, artinya masih terikat hubungan suami istri. Karena banding ini belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama, maka proses hukumnya, status antara Ibu Keket dan Pak Idam Aceh ini masih terikat perkawinan. Gitu. Oke, apa lagi? Oke. Sikap mengenai nafkah idah dan keberatan. Nah, silakan nih. Pertanyaannya? Ya. Nafkah idah. Idah dan mut'ah. Pertama ya kita harus sebagai warga negara yang baik, majelis hakim telah memutus perkara Pak Idam dan Ibu Catherine. Seharusnya sebagai warga yang baik kita menaati dan mematuhi isi putusan tersebut, apapun itu isi putusannya. Nah, untuk masalah majelis hakim memutuskan nafkah idah dan nafkah mut'ah, bukan semata-mata majelis hakim ini tanpa dasar dan tanpa alasan. Nah, boleh kita kulik sedikit di Perma nomor 3 tahun 2017 tentang perempuan berhadapan dengan hukum, dan SEMA 3 tahun 2018 tertera bahwa apabila istri mengajukan gugatan, istri dapat diberikan nafkah idah dan mut'ah. Itu jadi dasar majelis hakim yang mulia memutus perkara ini. Cukup. Tapi kalau dari Mas Idam Aceh tadi tidak sesuai dengan nominal yang diberikan dari pihak majelis hakimnya. Nah, itu seperti apa? Nah, untuk masalah nominal kan Pak Idam juga punya hak sebagai warga negara, bisa keberatan atau tidak menerima, tetapi kan semua ada dasar ya, apalagi kita tahu Pak Idam ini seorang legislator yang baik, seorang pengusaha kuliner maupun properti. Mungkin itu menjadi patokan majelis hakim memutus perkara tersebut. Tapi kalau dari Mbak Catherine sendiri mematok untuk nominalnya nggak sih datanya? Kalau dari klien kami, masalah idah dan mut'ah tidak mematok ya, karena memang pada dasarnya terpacu atau tertera pada perjanjian antara Pak Idam dan Ibu Catherine di notaris. Itu aja. Cukup. Bahwa dalam kompilasi hukum Islam itu mengatur uang idah mut'ah itu berdasarkan azas kepatutan dan kemampuan.
Itu poinnya. Nah, kenapa hakim mempertimbangkan dan memberikan uang idah sampai 700 juta itu? Karena apa? Saksi dari Pak Idam Masih itu dalam persidangan bahwa Pak Idam ini pengusaha properti di Sindrap. Terus punya usaha resto kuliner di Sindrap. Dan punya usaha juga di Makassar. Dan ditambah lagi kemampuan beliau adalah beliau seorang anggota DPRD. Dari pertimbangan itulah hakim menetapkan uang idah dan mut'ah itu sampai 700. Dan ini pun alasan pertimbangan hakim karena saksi Pak Idam Masih mengatakan bahwa Pak Idam Masih mampu. Nah, kembali ada kesesuaian dengan kompilasi hukum Islam bahwa Pak Idam Masih itu sanggup dan mampu. Jadi demikianlah hakim merasa adil atas kemampuan finansial dari Pak Idam Masih. Oke, tutup. Dengan hari ini tidak hadir dikarenakan Ibu Keket ini jauh hari sebelumnya saya sudah menginformasikan, Bu, tolong hadir. Nah, dia tidak hadir. Nah, dengan tidak hadir itu ya, dengan alasan bahwa dia memang sakit hari ini. Itu saja poinnya. Apalagi kira-kira. Karena mungkin ada ketakutan atau gimana nggak sih dalam menghadapi Ya. ini? Kalau dikatakan apakah Ibu Keket dalam ini rasa ada ketakutan, saya rasa tidak ya, karena posisi tuntutannya itu disempurnakan dan dikabulkan oleh majelis hakim. Sangat sempurna sudah, nggak ada ketakutan. Kecuali ada hal-hal yang merugikan dia atau secara cara yang tidak ilegal, itu mungkin dia takut. Karena ini kan real putusan majelis hakim. Majelis hakim memutus juga berdasarkan ada dasarnya. Dasar keadilan, perma, dan sema, itu ditaati oleh hakim. Clear kan? Jadi nggak ada. Kalau dikatakan bahwa Ibu Keket takut, enggak. Itu saja yang saya sampaikan. Oke? Cukup. Terima kasih.